Saya dari Solo. Wih, Tetangganya Pak Presiden. Pak Presiden. kita juga orang Solo, Pak, Sulawesi. Oh, bersaudara juga. Sulawesi. Bersaudara juga. KJRI New York punya namanya wilayah kerja, di mana kita ditugaskan memang untuk berhubungan dengan wilayah tersebut. Kebetulan ada 15 negara bagian dari Maine, persis di bawah perbatasan Kanada, hingga South Carolina. Nah, dari data kami, WNI yang tinggal di wilayah ini ada sekitar 32.000. Nah ini, 1 tahun ke depan, tahun 2023, ini fokus untuk bidang atau fungsi konsuler adalah itu. Nah, ada protokolnya juga. Protokol itu tugasnya adalah melayani, membuat orang menjadi nyaman. Jadi di dalam mengejar cita-cita, di dalam hidup ketika kita punya keinginan, yang penting itu duit. Nah, kalau dalam bahasa Inggris duit banyak, itu harus ada S-nya kan. Jadi duits. Duit. We never know. Duit. Negative K, nothing further, just Titty Cabby on the corner. Maju mo ko? Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Bapak Winanto Adi. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Welcome back again. Atas nama Bugis Perantau, terima kasih banyak untuk waktunya kemari. Kami yang merasa terhormat diundang ke Bukistar Podcast. Siap. Bapak Winanto ini maunya dipanggil Pak Win ya? Win, karena saya tidak mau lose. Jadi, Menang. just call me Win. Saya Always don't want win. to lose. Win is menang. Iya. Kalau Winanto Adi, Pak, artinya apa? Itu sebetulnya dari nenek saya itu memang ada nama Win-nya. Tetapi Win juga artinya menang. Ini sama dengan Adi, ya. Jadi Win menang, Anto itu dalam bahasa Jawa bisa dari Ananta, Anto itu anak. Adi itu besar, great. Ya. Ada Adigang, Adigung, Adiguna, Adik kuasa. Adi Busana. Iya. Itu great. Maaf, Pak, asal dari mana memang? Saya dari Solo. Wih, Tetangganya Pak Presiden. Pak Presiden. Kami sama-sama dari Solo. Iya. Pernah ke Solo belum? belum. Belum. Oh. Tapi makan bakso Solo sering. Ah. Penak tenan. Dan itu kita saudara kembar dengan Itali. Solo duo. Solo duo. Ada solo, ada duo. Itu kayak penyanyi kan solo kalau sendirian. Iya. Itu kan dari Itali. Bingung juga. Boleh. Saya masih bingung, Mas. Nyanyi solo. Solo. Lo single ya? Single, right. Kalau bertiga trio. Trio. Nah, Itali. Itu Solo. Nah, ini Duo. solo. Solo duo. Asal Kalau jangan terlalu, Pak, itu lanjutan. Lanjutan. Tapi kita juga orang Solo, Pak, Sulawesi. Oh, bersaudara juga. Sulawesi. Sulawesi. Cocok. Wow. Tahun berapa Pak bertugas kemarin di New York ini? Terakhir di New York itu akhir Februari 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Seolah-olah Bapak ini tahu bahwa COVID gonna happen, let me go home first. Ya. Baru kalau sudah selesai, saya balik lagi. Kembali ke sini. Keren. Wah. Supaya tetap bisa beraktivitas Maksimal. secara maksimal. Ini baru namanya win. Win, menang. Itu tadi. Dan datangnya di akhir Oktober. Halloween. Saat Halloween. Semua orang menyapa, capek saya. Begitu landing capek. Halloween. Boleh, saya. boleh. Ini baru menarik. Saya datang dan rasanya seperti pulang kampung nih. Ketemu sahabat-sahabat lama saya di sini. Iya kan? Iya. Tapi selama di balik ke Indonesia ada Miss New York begitu kira-kira Pak Win ya? Bukan hanya itu. Iya. Nomor HP saya di Amerika pun masih on. Masih itu, wah. Dan juga bahkan komunikasi, foto-foto, WhatsApp grup, saya nggak pernah keluar. Iya. Paling Jadi- tidak komunikasi lancar.
itu dia. Jadi sekali lagi saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Semua pasti sudah dirancang oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Betul. Dan kita baru tahu kalau sudah terjadi. Ya. Makanya saya lihat, saya tidak pernah putus nomor HP, Iya. WhatsApp grup saya masih ikut. Alhamdulillah, kembali ke sini lagi. Setelah COVID-nya pergi. Alhamdulillah saya nggak ketemu Om COVID di sini. Boleh. Ya by the way kopi dulu. Biar lebih segar obrolannya kan. Iya. Yang Biar lebih membedakan walaupun sama-sama kopi, Iya. tapi kalau minumnya di New York lain rasanya. Begitu Pak ya. Oh begitu Pak Win ya. Biar dulu deh. Tapi tergantung siapa yang bikin Pak. Kalau campurannya itu adalah syukur, semua menjadi nikmat. Uish. Pada akhir Oktober itu kan udara sudah mulai dingin. Iya. Makanya pertama ke sini, loh kok di New York AC-nya kebalik semua ya. Biasanya AC kan ngadep ke dalam, di dalam yang dingin. Begitu sampai di sini ngadep keluar, yang dingin. Ruangan begitu masuk ruangan sini hangat. Hangat ada Keren dua. Pak Win Iya. ya. Memang ada heaternya, Iya. tapi yang lebih hangat adalah hangat hatinya. Wih. Ketemu teman-teman lama. Ya boleh juga Ini ini. perlu diulang lagi nih Ini podcastnya nih, nanti. berat Mungkin ini. ada topik lain. Iya, ya kan? kalau Bapak Win sekarang ini kan dia sekarang ini lagi pergi menyapa masyarakat keliling dia sekarang. Belum kapan dia sudah mulai bergerak, baru dia off. Kelihatan. Bener banget. Masa saya sampaikan November dan Desember ibarat kita atlet athletics. Kita baru warming up. Iya. Ya, Pemanasan dulu. pemanasan dulu, Iya. startnya Januari. Betul, Insya Allah. betul itu Wah, Pak. Betul. Kita Keren. Tanpa pemanasan bahaya. kram. Bisa Langsung nggak guling-guling. lanjut. Ini bisa nggak itu lanjut. dia. Bisa nggak lanjut. Ini kuncinya ini. Wah, hebat, Pak Win. Mantap kan? Wah, ini. Apa saya bilang? Saya bilang kalau Pak Win sudah di sini sudah aman. Ya, Beres, ya, beres. ya. Aman, Membawa aman. energi baru. Iya, Dan betul. kita butuh Itu juga perantau. masyarakat kita juga mungkin lebih senang kan? Yes. Karena kenapa? Masyarakat kita kan udah kenal Pak Win. Iya. Iya kan? Saya sampaikan bahwa saya ini sebetulnya barang lama kemasan baru. Tapi pernah tidak berpikir bahwa Bapak akan kembali ke sini atau Saya tidak pernah berpikir, memang di dalam doa saya, setelah kita berdoa setiap hari, ya? itu juga kapan saya bisa kumpul dengan keluarga. Kebetulan anak saya 2 sekolah di sini sudah lulus, sekarang yang bungsu juga kuliah di di Amherst. Ya jadi doa saya alhamdulillah dikabulkan. Dan yang penting juga adalah ketemu sahabat-sahabat Betul. lama saya. Iya. Dan kerja di lingkungan yang kita sudah kenal, di lingkungan yang kita nyaman. Betul, Insya Allah hasilnya maksimal. Tapi sejak kapan Pak dan kenapa masuk di Kemenlu ini? Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Jadi ini pertanyaan Ya. yang sangat bagus sekali. Dulu ketika kecil, cita-cita saya itu menjadi dokter. Oh, mau jadi dokter. Karena dokter kan banyak berbuat baik kepada orang dengan cara menolong, mengobati, menyembuhkan. Kemudian pada saat kelas 6 SD, saya melihat kecelakaan di depan rumah saya. Seorang siswi SMA tabrakan dengan becak. Wah, kepalanya berdarah. Langsung saya tidak kuat. Setelah itu saya tidak punya cita-cita. Karena saya putuskan saya tidak mau jadi dokter. Masa dokter takut darah? Kan nggak mungkin. Iya. Belajar kedokteran tanpa lihat darah kan. Nah, tapi saya punya satu kegemaran, punya hobi. Mendengarkan radio luar negeri siaran bahasa Indonesia. Sejak dari SD. Radio luar negeri yang berbahasa Indonesia Ya. seperti VOA, VOA, oke. BBC, London, Ya. ABC Australia, Deutsche Welle Suara Jerman, Radio Moskow, Suara Peking, Hilversum Nederland. Saya punya jadwalnya sejak subuh sampai jam 10 malam. Berapa tahun lalu itu Pak? Kira-kira tahun 76. Andai kata podcast Perantau ini sudah ada pada tahun 76, mungkin Bapak dengar juga. Oh iya, malah sudah punya anak podcastnya.
Ini jadi kakek. Jadi kakek. Jadi kakek ini. Setelah itu saya nggak punya cita-cita. Terus saya juga punya hobi dulu itu kalau di Indonesia ada Dunia Dalam Berita. Dunia dalam berita. Setiap jam 9 malam. Yes. Ya. Nah, sebelum nonton Dunia Dalam Berita, saya tidak pernah bisa tidur. Saya harus nonton dulu apa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dan juga waktu itu kebetulan kakek saya langganan harian yang saya juga setiap hari jadi bacaan wajib. Itu adalah peristiwa internasional. Udah, saya gemari terus hobi saya ikut internasional penpal, sahabat pena internasional, sampai ketika kelas 2 SMA, ada om saya yang lama tidak ketemu, tiba-tiba dia datang ke Solo, tanya ke saya, kamu sudah SMA nih, sebentar lagi kuliah. Kamu pengen kuliah di mana dan kepengen jadi apa kamu? Cita-cita kamu apa? Kaget saya. Sudah lama saya nggak pernah mikirin cita-cita aja. Ya, ngalir saja lah hidup ini. Gitu. Ya. Terus saya katakan ke om saya, Om, saya pengen bekerja, saya punya keinginan untuk bekerja yang sesuai dengan selera saya, sesuai dengan kesenangan saya. Apa kesenangan kamu? Saya katakan saya suka mempelajari peristiwa-peristiwa internasional, politik internasional, ekonomi internasional. Beliau sampaikan, udah, kamu jadi diplomat saja, kayak saya. Loh, oh makanya om ini jarang ke Solo, karena tugasnya di luar negeri. Di luar ya. Tapi saya tidak tahu diplomat itu apa. Saya tanya ke beliau, Om, diplomat kerjaannya apa om? Ya kayak yang kamu suka itu. Kita mewakili negara, membina hubungan baik dengan negara-negara lain, tinggal di luar negeri. Tapi bukan itu yang ada di benak saya. Berarti saya bisa keluar negeri gratis. Sampai SMA saya belum pernah naik pesawat terbang. Wah, ini bagus. Terus tanya saya, Om, saya mau tanya lagi. Kalau mau jadi diplomat, caranya gimana? Ya. Wah, kamu harus masuk Departemen Luar Negeri. Dulu namanya Departemen Luar Negeri. Terus caranya gimana Om? Ya kamu harus kuliah dulu. Nah kuliahnya apa yang pas? Kamu masuk jurusan hubungan internasional. Universitas apa yang bagus jurusan hubungan internasionalnya? Waktu itu karena beliau lulusan Gajah Mada, beliau bilang tentu alma maternya kan. Masuk Universitas Gajah Mada. Alhamdulillah saya masuk di Universitas Gajah Mada. Dan orang atau mahasiswa jurusan hubungan internasional dimanapun biasanya favoritnya masuk ke Departemen Luar Negeri. Alhamdulillah setelah lulus saya tes dan diterima di Departemen Luar Negeri. Ya dari situlah kemudian saya berkarir dan ternyata berbuat baik kepada orang lain kan bisa dimanapun. Dengan profesi apapun. Betul. Yang penting semuanya dari hati. Keren ini. Nah itu. Jadi Awal embrionya mula. di situ. Pak. Embrionya di situ. Embrionya di situ. Embrionya di situ. Iya. Bapak kan selalu mendengar berita luar negeri nih. Iya. Otomatis you punya imagination itu pasti luar nih, tertarik dengan luar negeri nih. Betul. Itu ada benih yang tertanam di sehingga itu terrealisasi gitu. Iya. Jadi memang ada dua hal. Nah, ini saya kasih tahu nih yang sering saya bagi ke teman-teman. Iya. Jadi di dalam mengejar cita-cita, di dalam hidup ketika kita punya keinginan, yang penting itu duit. Kalau dalam bahasa Inggris duit banyak, itu harus ada S-nya kan. Jadi duits. Tapi ini singkatan. Doa, usaha, ikhlas, tawakal, dan syukur. Saya mau Ini berasal banyak belajar ini. Nah ini sebetulnya erat kaitannya dengan manajemen. ini yang beratnya. Doa itu kan strong will, keinginan kuat. Doa adalah mimpi. Doa adalah visi misi kita dalam hidup. Nah, bahasa manajemennya planning. Dalam hidup kita harus punya rencana.
Nah, setelah kita punya rencana, ya kita nggak akan jadi apa-apa tanpa action, tanpa upaya. Nah, U ini di dalam bahasa manajemennya adalah planning execution. Itu yang kita perlukan untuk merealisasikan doa tadi. Ya. Ya kan? Hanya doa saja, terus kita diam saja, Iya. kepingin jadi dokter, Iya. berdoa, terus diam saja, sulit untuk mewujudkan itu. Tapi kita selesaikan Iya, duitnya langsung, dulu. Pak. Ini duit ini penting. Saya mendengar keras ini, duit. Setelah berusaha, kita harus tahu dan yakin bahwa yang menentukan hasil usaha kita bukan kita, Allah yang menentukan. Makanya setelah berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin, kita harus ikhlas. I-nya itu ikhlas. Jadi tapi harus berusaha dulu. Yes. Kan berusaha itu hukumnya wajib. Yes. Seandainya di dalam usaha kita ternyata hasilnya belum seperti yang kita inginkan, kita harus tawakal. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun kita sudah berusaha keras. Right. Kadang-kadang kan luput cita-cita. Betul. Keinginannya luput, nggak bisa tercapai. Ya, Nah, tawakal itu dalam bahasa manajemennya adalah evaluasi. Nah, kalau kita tidak bisa mencapai, mewujudkan keinginan kita, kemungkinan cuma ada 3. Tujuan atau cita-citanya yang salah, atau cara mencapai tujuannya yang salah, atau dua-duanya salah. Nah, makanya kita perlu evaluasi. Self-evaluation. Nah, kalau sudah evaluasi, balik yang pertama lagi, buat perencanaan baru. Dengan cara baru atau dengan target yang baru. Tapi jangan lupa, ini semua harus kita letakkan dalam satu kerangka atau bingkai yang namanya syukur. Syukur kita masih diberi hidup, syukur masih diberi sehat, syukur masih diberi kesempatan untuk berusaha lagi. Nah, kalau kita sudah tahu, just do it. Do it lagi yang kedua. Muter, cycling terus. Another do it. Another do it. Another do it. Tadi do Insya it Indonesia. Yeah. The second one do Do it. it. Bahasa Inggris. Insya Allah Wah. jadi duit betulan. Nah, jadi ada 3 duit. Ini good lecture. Ini lecturenya wow. Ini reverse engineering ini masalahnya duit. Banyak orang yang mengambil sesuatu itu the first orientation is uang dulu, duit. Nah. Tetap duit tapi kebalik kan ya? Itu akhirnya jadi there's a kebalik. different, you know. Kebalik kan? Kebalik. Kalau yang kita jadikan tujuan itu duitnya, duit fulus, Yes. ya, Fulus dulu. Cuan. cuan, akhirnya kebanyakan jadi segala cara. Kalau sudah segala cara, pasti tidak berkah. Yes. Bagi saya, ada 3 sebetulnya yang sangat prinsipil di dalam hidup yang saya pegang. Ya, tapi sebenarnya duit itu dari yang terakhir. Ada yang pertama, we never know. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Right. Sedetik lagi, semenit lagi, sehari, setahun. Hampir 4 tahun saya kembali ke New York. We never know. Marifat ini. Ini udah tinggi Berat marifatnya. sekali. Nah, kalau kita percaya dengan hal tersebut, we never know. Karena Allah menggambarkan ke manusia, tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Dahsyat. Kalau kita percaya itu, datang prinsip kedua. Positive attitude. Berpikir secara positif, berperasaan dan berprasangka positif. Itu baru untuk diri sendiri. Ya. Ya kan? Karena orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita sudah berbicara secara positif dan berbuat yang positif, ini dampaknya ke orang lain sangat besar. Healthy mental attitude. Itu. Dan ini akan berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Seperti ini yang Bapak lakukan sekarang ini. Udah menular. Ini. Udah menular ini. Udah langsung. Iya kan? Langsung. Nah, kalau sudah itu yang duit tadi. Just do it. Just do it. Implement. Dapat prinsip itu dari mana? Dari mana Pak Win kira-kira? Ini yang menarik juga. Ketika saya sebelum ke New York, yang pertama,
Saya itu bekerja di Biro Kepegawaian yang sekarang jadi Biro SDM. Dan karena tanggung jawab, saya seringkali pulang itu sampai jam 9 malam baru keluar dari kantor. Dan saya sampaikan ke teman-teman, ke staf saya, kalau pekerjaan kalian sudah selesai, silahkan pulang. Jam kantor kan jam 4, kadang-kadang setengah 5. Ya. Nggak usah ikuti saya. Karena kita punya tanggung jawab yang berbeda. Nah, waktu itu yang paling sering menemani saya adalah salah satu staf yang levelnya sangat di bawah. Dia nungguin saya dengan ikhlas, ya saya tahu. Ini di New York ini Pak ya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Saya sampaikan, sudah kamu pulang saja karena sudah malam. Enggak Pak, saya mau nungguin Pak Win di kantor. Dia cerita, Ustadz saya mengatakan kepada saya, yang paling penting Pak di dalam hidup itu duit tadi. Tetapi sangat basic, dia kata, ya doa, usaha, ikhlas, tawakal. Sampai di situ stop. Kemudian saya, waduh, bagus sekali nih kalau bisa diperdalam lagi. Dan kebetulan human resource management adalah manajemen. Jadi makanya saya tambahkan aspek manajemen. Dan satu hal yang sangat penting di dalam hidup adalah syukur. Kemudian saya kembangkan semuanya itu. Jadi duit tadi ditambah S Pak ya? Betul. Dan juga prinsip ekonominya. Betul. Nah, apa poinnya? Jangan lihat siapapun yang mengatakan. Lihatlah apa yang dikatakan. Dengarkan yang dikatakan. Seringkali wisdom datang dari orang yang tidak kita perkirakan. Ini yang menarik buat saya. Jadi tidak boleh di underestimate who is the person. Tidak boleh sama sekali. Siapapun dia. Siapapun dia. Yang bahaya kalau yang terbalik Pak. They have that knowledge, tapi implementasinya itu berbeda. Ya berarti tidak meresapi arti duit tadi. Itu dia. Ini dia perbaiki dulu. Bukan tambahan, ini Yes. bukan. Hanya cara berpikir yang terkadang berbeda. Dalam hal ini, ketika kita membagikan barang, pasti akan habis. Tetapi ketika kita membagikan ilmu, knowledge, pasti akan bertambah. Paling tidak, tambah teman. Paling tidak, Ya. dan kita pun juga akan belajar lagi dengan sharing. Makanya saya tidak pernah takut untuk orang menjadi lebih baik daripada saya. Dan kalau teman-teman di KJRI bisa lebih baik dari saya, lebih sukses dari saya, itu memang yang saya inginkan. Artinya saya memberikan lingkungan, saya memberikan guidance atau sharing ataupun contoh atau apapun tepat. Karena Pak Win memang sudah dia punya DNA dari kecil, dia mau membantu orang. Dari awal kan mau jadi dokter, tujuannya apa? Untuk menolong orang. Ya. Tapi dia masuk ke diplomat. Tapi tetap membantu orang, guiding. Ya. Nah, next one mungkin jadi motivator aja udah selesai. Dan semua experience-nya Bapak ini udah. By the way, sudah ke negara apa aja Pak selama bertugas? Yang pertama saya ditugaskan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt am Main di Jerman. Kemudian kembali ke Indonesia, saya ditugaskan di Direktorat Asia Selatan dan Tengah, wabil khusus lagi, yang menangani kerjasama bilateral Indonesia-India, Indonesia-Sri Lanka, dan Indonesia-Maldives. Kemudian saya ditugaskan ke luar negeri di KBRI Nairobi di Kenya, di Afrika. Yes. Ya. Dan di sana banyak pengalaman menarik. Kalau saya cerita bisa mungkin 3 kali podcast. 100 tahun ya. Karena pengalaman di Nairobi ini sangat menarik sekali. Walaupun saya ditugaskan ini sejarah saya sampai nangani SDM ini justru di Nairobi.
Jadi saya ditugaskan sebagai pelaksana fungsi ekonomi merangkap menangani kasus bajak laut Ya kan terkenal bajak laut ya. Somalia. Somalia. Itu another chapter. Nanti kita diskusi Iya. berikutnya lagi. Nah, setelah dari Nairobi, saya kembali ke Jakarta lagi, ditugaskan itu tadi di Biro Kepegawaian. Sebelum saya ke New York, saya kira-kira 3 tahun setengah di Jakarta. Sebelum ke New York, saya pamit kepada Pak Sekretaris Jenderal, Pak Budi Bawoleksono, Pak Soni waktu itu. Saya sampaikan, Pak, Biro Kepegawaian ini sebaiknya dirubah namanya. Menjadi Biro Sumber Daya Manusia. Beliau tanya, berapa bedanya? Kenapa? Saya sampaikan, kalau Biro Kepegawaian fokusnya nangani dokumen pegawai. Tetapi kalau Biro Sumber Daya Manusia, kita mengelola manusia, melayani manusia, termasuk dokumennya. Automatically. Otomatis. Akhirnya saya berangkat, diganti namanya. Jadi Biro Sumber Daya Manusia. Nah dari situ, selesai kurang lebih 3,5 tahun, ditugaskanlah saya ke KJRI New York tahun 2015. Bulan Juni, saya landing tanggal 1 Juni. Sampai 2019 Pak ya. Sampai Februari akhir 2019. Nah dari sana, kemudian waktu itu Pak Konjennya Pak Abdul Qadir Jailani, Iya. beliau dorong saya terus untuk ikut seleksi menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Ini, Direktorat Jenderal ini adalah ujung tombak pelayanan Kemlu keluar Kemlu. Nah, saya sampaikan, saya belum pernah bekerja di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Pak Konjen Abdul Qadir Jailani waktu itu menyampaikan, udahlah, itu sama dengan jabatan kamu sebelumnya ketika di Jakarta. Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Hanya levelnya Director level. Iya. Sekarang eselon 2. Sampai akhirnya di last minute saya daftar. Sudah nomor 27. Waduh, saingannya 26 nih berarti. Sekali lagi, we never know. Saya pulang, saya daftar. Ini juga pengalaman menarik. Saya tinggal di rumah yang didiami adik saya di Lebak Bulus. Sebelumnya saya tinggal di apartemen Rasuna, dekat dengan kantor. Nah ini saya nggak tahu jalan ke kantornya naik apa. Nggak punya mobil. Saya katakan, adik saya bilang, naik bis saja. Oke, bis apa? Transjakarta yang turun di Senen. Akhirnya saya ke sana, sekali lagi, we never know. Dari Lebak Bulus ke Gambir kan jauh, stasiun Gambir. Jauh kan. Ini saya baru datang, sehari berikutnya saya sudah ke sana, masih ngantuk-ngantuk nih. Naik bis, begitu naik bis, langsung sebentar tidur saya. Tiba-tiba ada yang bangunin. Mas, bangun mas. Udah nyampe mas. Loh, siapa di bis yang kenal saya? Iya. Saya bangun, teman saya dari Kemlu. Wow. Kita turun di depan stasiun Gambir. Ke Kemlu kan harus jalan kaki dulu, Iya, sekitar 200 meter tuh. Dia tanya, mas, ikut open bidding nggak? Ikut saya. Sama, dia bilang gitu. Open bidding sebagai apa? Sekretaris Ditjen Protokol dan Konsuler. Sama, dia bilang. Loh, saingan. Jadi Saingan nih. Iya. Dan ternyata dia adalah kepala bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Yang mau dibidding, atasannya, posisi atasan dia. Iya. Terus dia tanya, mas, sudah ngisi survei tambahan belum? Survei apa? Saya nggak terima. Di email mas. Iya, saya buka email nggak ada. Emailnya apa? Oh, email saya pakai Gmail. Lihat sampai kapanpun nggak pernah ada mas. Ini email Kemlu Go ID. Waduh, saya nggak pernah buka. Passwordnya pun udah lupa. Iya. Tenang mas. Nanti di ruangan saya, Mas Win ngerjain di laptop saya.
saya akan kerjakan di desktop saya. Coba, ini saingan kami berdua. Ada ya Coba. ngerti. Ya, oke, akhirnya kita isi. Oke, jadi kita submit. Dia kompetitor saya. Tapi lucunya dia mengharapkan saya yang jadi. We never know. Wah, miracle Sampai ya. akhirnya seleksi. Dan itu ada miracle lagi yang saya ceritakan nanti satu chapter lagi. Tapi intinya adalah we never know. Ketika saya sudah dilantik jadi Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, saya tengok ke belakang, cerita dari Amerika sampai saya dilantik, semuanya terkoneksi. Look backward. Backward. But if we look to the future, We never know. Never know. The unknown. Itu the unknown itu that's beautiful karena unpredictable kan? sekarang kebayang. Ya. Misalnya Mas Hari, Ya. seminggu lagi ibaratnya nih bakal dapat lotre 5 million US dollars. Ya. Coba, pasti nggak mau kerja. Ya. Yang dihitung nanti saya beli apa ini. Ya. Setiap hari itu, waduh ini masih segini, masih segini. Atau sebaliknya, akan ketabrak, mohon maaf nih, Iya. akan ketabrak truk seminggu lagi. Coba apa yang mau dilakuin? Ya. Pasti nggak mau kemana-mana. Ya. Ternyata truknya nyelonong ke rumah. Justru disitulah indahnya Allah tidak memberitahukan apa yang terjadi di depan. Tapi kuncinya 1, 2, 3 tadi. Sebelum kita lanjut ini Pak, Bapak harus janji dulu saya bahkan sering-sering datang ke sini Pak. I will make time untuk Iya Mas sih. Kebanyakan orang tahu bahwa KJRI itu hanya berurusan dengan hal-hal dokumen, memperpanjang paspor, mengganti paspor, SPLP dan sebagainya. That's all we know. Apa sih sebenarnya tugas-tugas intinya KJRI selain itu Pak? Secara umum. Memang tugas dari konsulat, ya sebetulnya ada konsulat itu ada levelnya. Ada yang konsulat, ada yang konsulat jenderal. Konsulat jenderal ini biasanya lebih besar. Ya, dan stafnya lebih banyak, tetapi kurang lebih tugasnya sama. Ada perbedaan dengan kedutaan besar. Kalau kedutaan besar pasti ada di ibu kota negara. Dan yang ditangani seluruhnya. Hubungan antar negara, perlindungan warga, dan lain-lain. Kalau konsulat hampir sama dengan kedutaan besar dan pasti bukan di ibu kota, ada 2 hal yang tidak boleh disentuh oleh konsulat, yaitu terkait dengan hubungan politik dan hubungan pertahanan. Sementara konsulat bisa menyentuh semua kecuali 2 itu. Perbedaannya situ Pak. Iya, artinya kalau kita lihat strukturnya di kedutaan besar itu ada fungsi politik, ekonomi, penerangan sosial budaya, protokol dan konsuler, kemudian kadang-kadang ada beberapa attaché. Attaché ini dari kata attach, artinya dari kementerian lembaga di luar Kemlu yang di-attach ke perwakilan, maka namanya attaché. Ada yang dari Kementerian Pertahanan, attaché pertahanan. Ada dari Kementerian Perdagangan, attaché perdagangan. Ada Kementerian Pendidikan, attaché pendidikan. Di konsulat, kadang ada attaché juga di beberapa konsulat tertentu. Di Jeddah misalnya, ada attaché tenaga kerja. Kadang ada attaché hukum yang untuk memberikan pelayanan hukum atau perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia. Nah, sementara di KJRI New York, ya, adanya adalah fungsi ekonomi, fungsi penerangan sosial budaya, kemudian protokol dan konsuler. Jadi seperti di sini, tapi tidak ada fungsi politik dan juga pertahanan. Nah, konsulat itu didirikan biasanya dengan 2 pertimbangan utama. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia, jadi karena WNI-nya banyak kemudian dibuat, atau yang kedua dasarnya adalah pertimbangan ekonomi. Karena ada di kota yang sangat penting secara ekonomi, atau keduanya. Nah, New York yang mana kira-kira? Kalau saya kayaknya dua-duanya. Betul. New York keduanya.
Jadi menurut data yang ada di kami, KJRI New York punya namanya wilayah kerja, di mana kita ditugaskan memang untuk berhubungan dengan wilayah tersebut. Kebetulan ada 15 negara bagian dari Maine, persis di bawah perbatasan Kanada, hingga South Carolina. Nah, dari data kami, WNI yang tinggal di wilayah ini ada sekitar 32.000. Ya, 9.000 something ada di New York. Tetapi itu yang ada di list kami. Yang terdaftar. Yang terdaftar. Yang tidak terdaftar kami perkirakan bisa double. Ya. Jadi kalau di New York misalnya yang terdaftar 9.000 something, aslinya bisa sampai 20.000 atau lebih. Dan itu lumayan banyak. Di sisi lain, semua orang tahu New York adalah pusat keuangan dunia, pusat ekonomi, pusat keuangan, finance tadi ya, yang saya sebutkan, pusat fashion dunia, dan lain sebagainya. Makanya potensinya besar sekali. Tapi kalau Bapak tadi bilang bahwa yang tidak terdaftar ini pasti banyak. Kira-kira apa alasannya? Why they don't register? Gini, seringkali ada salah informasi atau salah persepsi. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang visanya sudah expired, kemudian takut datang ke KJRI, takut dilaporkan. Kehadiran kami justru untuk melindungi warga negara Indonesia. Tetapi dengan catatan, kami tidak akan mengambil alih kewajiban perdata maupun pidana seseorang. Jadi kalau seseorang itu katakanlah melakukan kejahatan atau menjadi korban kejahatan di sini, kewajiban kami adalah memastikan hak-hak yang bersangkutan terpenuhi. Tetapi kalau melakukan kejahatan ya kita tidak bisa ambil alih. Kasih assistance boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya seseorang didakwa melakukan perbuatan wan prestasi, simpan pinjam gitu, kemudian ditangkap aparat setempat gitu. Kalau KJRI diberitahu, kami akan menyampaikan hak-hak kamu dipenuhi nggak? Untuk akses kepada pengacara, untuk mendapat akses kepada perwakilan negara kami. Nah ini hal-hal yang perlu dipahami juga. Jadi kami tidak mengambil alih kewajiban perdata maupun pidana seseorang. Artinya misalnya, kalau ada seseorang dapat beasiswa dari Indonesia, tiba-tiba beasiswanya udah 3 bulan nggak datang, terus ke KJRI minta dibayari, ya nggak bisa. Gitu. Tetapi kami bisa membantu mengkomunikasikan dengan misalnya beasiswanya dari LPDP yang dikelola Kementerian Keuangan. Kami bisa menyampaikan komunikasinya. Menjembatani. Kenapa? Sudah 3 bulan. Dia ada loh. Ini loh datanya. Dia sah penerima beasiswa kok. Sampai 3 bulan kayak ini ada apa. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Kadang-kadang orang takut. Karena dengan informasi yang salah. Bahkan, seseorang yang katakanlah sudah menjadi warga negara Amerika. Ya. Warga negara bisa kita lihat kan sebagai dokumen, paper. Tetapi hatinya Indonesia. Tetap Indonesia. Nah ini yang juga kita terus akan bina hubungannya. Meskipun dia sudah US citizen. Iya. Iya. Jadi nanti kita akan misalnya adakan bahasa Indonesia untuk kita, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Karena seringkali second generation sudah susah berbicara bahasa Indonesia. Betul. Nah ini bagaimana biar menumbuhkan kebanggaan sebagai orang yang punya root dari Indonesia. Nah pertanyaan kembali nih Pak, kalau seumpama orang Indonesia sudah masih tetap warga negara Indonesia, lalu dia let's say sudah overstay, itu dia ada kriminal gitu Pak, dan dia sudah dikatakan kriminal, bagaimana kira-kira kelanjutan untuk mulai dari konsulat gitu Pak? Kalau misalnya dia sudah overstay dan berbuat kriminal, betul, ditangkap oleh polisi dengan polisi dan sudah dipenjara,
silahkan juga untuk menghubungi kami. Oh, begitu, Nanti Pak. kami akan make sure hak-haknya diberikan. Ya. Hak untuk dapat lawyer. Ya kan ada lawyer pro bono juga Yes. di sini. Ya, betul. Itu kan hak-haknya diberikan. Betul, ya. Terus kemudian bisa saja kita hubungi keluarganya. Ini ada anggota keluarga kamu. Ya. Ya. Karena dia nggak dapat akses keluar. Ya, Yes. ya. Karena di penjara. Yes. Ya. Nah, kita yang bisa menghubungi. Ya. Ini seperti apa. Dan kalau misalnya worst come to worst ya, dia nanti harus dideportasi, dipulangkan, kami bekerja sama dengan aparat setempat. Kemudian diberikan yang namanya, kalau apalagi paspornya hilang atau sengaja menghilangkan paspor, Iya. kita berikan namanya surat perjalanan laksana paspor, SPLP. untuk one way. Dan kita pastikan kapan dia akan dideportasi. Ya. Ya kita harus make sure. Nanti kita beritahukan ke keluarganya, ini loh, dengan flight ini tanggal sekian, tolong bisa dijemput misalnya. Nah itu jadi tugas. Jadi pada dasarnya harus dibantu begitu. Iya, Iya, kita Pak akan, Kunyan, ya. akan berikan pelayanan tapi sesuai dengan ketentuan. Iya. Ya, betul. Tapi tidak bisa merubah hukum yang sudah. Tadi Ya, tadi kita kembali. tidak mengambil alih hak perdata maupun pidana seseorang. Ya. Tapi apakah ini kebijakan-kebijakan seperti ini Pak, berlaku kepada hampir semua perwakilan? Orang mungkin takut ya, wah saya kan udah gelap, saya kan udah, nggak usah melapor. Justru making worse gitu kan? Betul. Nah ini sekali lagi, we never know. Tiba-tiba saya diundang ke sini, saya bisa menyampaikan ke teman-teman. Ya. Ini loh yang kami lakukan. Mengenai citizenship ini, kenapa belum bisa ya ada namanya dual citizen itu ya? Apa kira-kira kendalanya di situ? Atau pertimbangannya? Sekali lagi, Pertimbangannya. bahwa dual citizenship ini kan ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan karena ini kebijakan yang sangat penting, tentunya pemerintah juga tidak bisa membuat kebijakan tanpa persetujuan parlemen. Jadi sekali lagi ini adalah tentang kebijakan. Kebijakannya. Walaupun saya lihat sudah ada kemajuan, ya, untuk anak-anak yang dari mixed couple dengan kewarganegaraan yang berbeda nih suami istri, dia kan bisa dual citizenship sampai usia tertentu. Kalau tidak salah 18 tahun 18 sebelum dia memilih. Yes. Ya, jadi ini kan juga satu perkembangan. Dan saya percaya kok ke depan intinya pasti kita akan menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi sekali lagi kalau ditanya pertimbangannya apa, terus terang ini tentang kebijakan. Ya. Karena ada perubahan parlemen tadi ya, Pak. Ya, dan tahun 2024 Februari akan ada pemilihan umum model baru kan. Apa? Selain memilih presiden dan parlemen nasional, juga milih kepala daerah. At once. Februari 2024 mungkin hampir separuh kepala daerah akan dipilih juga pada saat itu. Nah, mulai sekarang yang kita lakukan salah satu fokusnya adalah pendataan warga negara Indonesia yang utamanya yang eligible to vote. Nah ini 1 tahun ke depan tahun 2023 ini fokus untuk bidang atau fungsi konsuler adalah itu. Nah ada protokolnya juga. Protokol itu tugasnya adalah melayani, membuat orang menjadi nyaman. Banyak pejabat tinggi berkunjung ke wilayah kerja KJRI New York. Ya. Ke New York, ke Boston, ke Philadelphia. Yes. Kadang dalam 1 bulan ada 4 pejabat 5 level menteri Yes. yang datang dan sangat banyak di New York. Nah ini fungsi protokol yang membuat pejabat nyaman dan dapat bertugas dengan baik. Di samping itu ada fungsi ekonomi sudah jelas. Intinya yang kita lakukan adalah diplomasi total dan terintegrasi. Tapi jangan disingkat, nanti jadinya dipelototi. Saya seneng singkatannya dalam bahasa Inggris. What is that? Karena meaningnya bagus. What is it? Holy diplomasi, whole and integrated diplomacy. Boleh. Ini yang kedua nih, bro. Yang kedua, bro. Tadi duit, sekarang holy apa, Pak? Holy diplomacy, Holy whole diplomasi. and integrated diplomacy.
Jangan dipelotong. Diplomasi total terintegrasi. Walaupun bagus. Iya, iya. Tapi singkatannya jadi Singkatan nggak yang bagus. jelek masalahnya, benar. Seperti yang dia bilang Mbak Rini tadi, Ya. begitu dipancing saya, gue bilang sesuatu. Wah, seperti Bapak ini kan karena ada Om tadi ya yang menjadi mentor ceritanya ini. Jadi kita butuh seseorang tiba-tiba datang dalam hidup kita yang bisa point out bahwa hey, going this way. Betul. Tapi siapa yang kira-kira membuat planning? Om saya datang ketika saya kelas 2 SMA. Bagaimana kalau dia nggak pernah datang? Bagaimana kalau dia datang ketika saya sudah kuliah? Mungkin jalan hidup akan berbeda. Artinya itu tadi. Kalau kita berkontemplasi, segala sesuatu saling terkait. Connecting the dots. Kalau kita melihat ke belakang, udahlah kita berbuat baik. Niat, strong will, ini tadi D, doa, strong will. Ini kunci dari kenapa D itu di depan. Nah, karena strong will. Karena kalau kita punya strong will, ini bisa menjadi spirit kita, pendorong kita untuk U, I, T dan S-nya. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau kita memang punya ini, insya Allah kita suatu saat bisa mencapainya. Tidak pernah bercita-cita jadi ustadz dulu, Pak. Tapi background agama pasti ada. Kan Ada. the way apa Ya, ya. pengucapan, tutur kata, pengaturan, wow. Iya, iya, iya. Iya kan? Sebetulnya saya itu ya, berasal dari keluarga Muslim, tetapi Muslim Jawa. Muslim Jawa. Artinya sebetulnya agama itu diturunkan oleh Allah. Kuncinya kan satu, membuat manusia bisa hidup dengan baik. Dan kebetulan background saya juga dari keluarga Jawa yang kental. Jadi nenek saya itu dari keraton. Di sisi lain waktu itu saya dimasukkan sekolah waktu itu oleh orang tua saya ke sekolah yang disiplinnya tinggi. Saya masuklah di sana. Terus ya alhamdulillah dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 kebetulan saya ranking 1 di kelas. Jadi dekat dengan para bruder. Jadi kita belajar. Terus setelah itu jadi semakin tahu karena kita belajar. Terus dulu waktu kecil tetangga saya itu ternyata ini bruder Mormon. Mormon. Ya, yang nabinya John Smith. Iya, iya, iya. Ya, gereja abad akhir. Saya bergaul juga. Kalau bulan puasa, ya Ramadan, saya sholat taraweh di tempatnya Pak Amin Rais, di langgarnya Pak Amin Rais, Muhammadiyah. Jadi kita juga belajar juga di situ. Sampai di rumah, ya dulu nenek saya juga, ya tadi dari lingkungan keraton kita ngobrol. Jadi akhirnya ketika kita lihat semua, mau itu agama yang berbeda, ya lebih-lebih agama Islam tentunya, terus agama Jawa itu namanya Kapitayan, menyembah sesuatu yang tidak tampak tapi kita percaya ada. Dan itu usianya sebelum beberapa nabi lahir, udah lama sekali, ya. Dan itu agama Jawa itu sama dengan kurang lebih mirip juga dengan agama di Sunda, ya Sunda Wiwitan. Itu sejarahnya ketika Wali Songo masuk menyebarkan agama Islam yang pertama di Jawa, itu sangat menghargai budaya lokal dan masuk dari budaya lokal. Maka ketika tahu kan pasti yang namanya sembahyang. Ya. Nah, itu menyembah yang toyo. Menyembah Tuhan yang tidak tampak tapi ada. Goib. Goib. Nah, maka
Wali Songo tidak mengatakan sholat tapi sembahyang. Nah, agama Jawa itu tempat berdoanya juga ada mihrabnya juga. Nah, Ini yang kejawen itu Pak ya? iya, Oke, yang oke. Kapitayan itu. Ya. Mereka sembahyangnya di sanggar. Kemudian Wali Songo mengatakan, yuk kita sembahyang di langgar. Dan cara sembahyangnya pun mirip. Makanya di Indonesia, sekali lagi, this is my personal opinion, Yes. yang lebih masuk dan banyak diterima lebih mudah adalah agama Islam. Karena banyak Persamaan. dengan agama yang dibawa oleh leluhur. Dan menarik lagi, ketika saya ikut belajar meditasi. Kebanyakan juga dari berbagai agama yang ada, pertanyaan nakal saya sampaikan. Kenapa agama yang diturunkan, agama langit, ya, itu turunnya di Timur Tengah semua. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan keturunannya, itu di Timur Tengah semua. Sementara agama-agama yang kita kenal yang lain, itu lahirnya di timur, Timur lagi. ya sebelah timur Iya. ya kan. Mulai dari Zoroaster di Iran, Ya. Tao di Cina, Shinto di Jepang, Hindu Buddha di India, Kapitayan di Indonesia. Kenapa lahirnya di timurnya Timur Tengah? Once again, ini juga bisa salah. Ya, tetapi ini menurut pendapat saya, ketika orang hidupnya keras, ya, akhirnya dia hanya percaya tanpa kerja keras yang dia lakukan, dia tidak bisa survive. Artinya apa ke depannya? Hatinya jauh dari Tuhan. Karena dia harus bekerja keras benar, karena alamnya keras di Timur Tengah. Padang pasir, terus panas, sampai 50 derajat Yes. di musim panas. Ketika malam, dingin. Itu untuk bisa bertahan hidup kan, mereka keras sekali alamnya. Tetapi coba, di timurnya Timur Tengah, ada hutan, ada sungai, ada lembah, ada gua, ada gunung, ada bukit, ada hujan, air melimpah. Orang lebih banyak bersyukur, orang lebih banyak mengagumi keindahan alam. Otomatis hatinya lebih lembut, lebih mudah mendekat diri dengan Tuhan. Makanya orang-orang itu kemudian membuat sebetulnya sama. Wahyunya ada yang langsung, tapi ada yang digali. Tapi toh sama, asalnya satu. Gitu. Nah, dari sinilah saya yakin bahwa semua agama mengajarkan ke arah kebaikan. Kalau menurut salah satu sufi, Ibn Arabi, agama itu seperti baju. Baju mana yang kamu merasa comfortable, be it. Nah, kebetulan kalau saya sendiri dari Islam, saya comfortable, ya saya pakai Islam. I cannot stop this. Jadi pada akhirnya manusia akan kembali kepada Sang Pencipta di mana kita berasal. Dan itu ya seperti kita masuk rumah. Walaupun kita sopan, kita baik, kalau pemilik rumah tidak mengizinkan masuk, apa kita berhak? Kan saya sudah baik. Ya. Kan, dan ketika marah jadi nggak baik kan? Ya. Yes. Tetapi ada orang yang suka marah, yang perbuatannya yang kita tahu, wah dia kurang bagus ya. Tapi diizinkan masuk. Ya terserah tuan rumah. Tuan rumah itu adalah Allah yang memiliki surga. Jadi siapapun yang dikehendaki Allah kan bisa masuk surga. Siapapun Allah yang diinginkan untuk masuk surga. Dan we never try.
Dan agama ini memberikan tuntunan untuk bisa menjadi baik sehingga Allah senang dan kita dapat diizinkan masuk ke surganya Allah. Itu kan konsepnya. Hak Allah, pokoknya jangan ambil alih itu. That's it. Dan jangan ajak dagang Allah. Kalau saya melakukan ini akan dapat pahala seperti ini. Nggak usah. Mau negosiasi. Nggak usah. Just do it. Terus terang Pak Konjen hari ini, wow, Terima punya kasih. modal yang besar. Yang filosofi tadi duit. Jadi pemirsa Bugis Perantau Podcast, duit yang penting. Doa, usaha, ikhlas, Tawakal. Tawakal. Dan syukur. tambah es, syukur. We never know. You never. Insyaallah next time kita akan continue. Kalau Bapak ini ada waktu, I think he gonna come again. I will make time Ya, visi. untuk Mas Ari. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Bugis Star, always the star. Terima kasih. Durajang ciria leku sing teruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu